kasih-Mu, karena anugerah-Mu Tuhan, kami ada sampai hari ini. Dan kasih Bapa Yahweh yang terus mengalir dalam hidup kami. Karena itu mampukan supaya kami juga tetap hidup di dalam kasih-Mu ya Bapa Yahweh. Kasih yang tetap menyala-nyala, kasih mula-mula untuk kami terus miliki sampai Tuhan Yesus datang kali kedua. Sehingga janji keselamatan hidup yang kekal itu kami terus Tuhan alami. Sebagaimana Tuhan berjanji Tuhan Yesus datang kali kedua untuk menjemput kami para mempelai-Mu, dan sudah menyiapkan tempat yang luar biasa yaitu Yerusalem, surga yang kekal. Dan Tuhan tidak mau kami mengalami kejatuhan. Bapak Yahweh tidak mau kami mengalami kegagalan. Karena itu buat kami terus hidup di dalam kasih-Mu Tuhan. Terima kasih, urapi mempelai-Mu, urapi kami semua yang siap diberkati oleh firman Tuhan. Baik kami di tempat ini, bahkan yang mengikuti streaming, semua kami dilawan oleh Tuhan. Kuasa setan, roh jahat yang mengganggu, sepakat kami tolak, singkirkan semuanya dalam nama Tuhan Yesus. Pagi tempat ini kami sambut akan firman-Mu di dalam nama Adonai Yesus Masiah. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Shalom Aleichem. Sekali lagi shalom Aleichem. Haleluya. Bapak Yahweh memberkati kita semua. Di pagi hari ini kita bersyukur karena kasih karunia anugerah Bapak Yahweh, kita Tuhan kuat, sehat-sehat untuk beribadah, memuji, memuliakan nama Tuhan. Walaupun kita diperhadapkan dengan situasi keadaan dunia yang bisa saja saudara, orang menjadi lemah, kecewa, bahkan sakit dengan segala intimidasi yang ada di dunia ini. Karena memang sebagaimana firman Tuhan katakan dalam kitab 1 Yohanes yang keempat, dunia ini adalah tahta dari si jahat. Kalau kita belajar di dalam kitab Wahyu, ada satu jemaat di sana dikatakan jemaat itu berada di tempat di mana tahtanya setan. Nah, dalam kitab Yesaya juga dikatakan dunia ini telah ditutupi dengan kegelapan dosa. Makanya setiap hari kita diperhadapkan dengan situasi keadaan dunia ini. Tapi bersyukur kepada Bapa Yahweh karena kasih karunia-Nya, perlindungannya begitu sempurna dalam kehidupan kita. Hari ini saudara, kita akan belajar. Saya memberikan tema di sini yaitu jangan sampai hilang kasih mula-mula. Jadi hari ini kita belajar yaitu jangan sampai hilang kasih mula-mula. Kalau kemarin pagi malam merupakan waspada terhadap kesombongan. Jadi berwaspada, berhati-hati, berjaga-jaga terhadap kesombongan, karena kesombongan itu bisa terjadi baik kepada orang di luar Tuhan ataupun orang di dalam Tuhan. Karena memang catatan kitab suci, sedang di surga bisa dicampakkan ke bumi yang namanya Helel, malaikat Elohim, menjadi Lucifer, jadi setan, dicampakkan ke bumi. Karena apa? Sombong. Jadi kemarin sudah diajar kita harus waspada terhadap kesombongan. Nah, hari ini kita diajar oleh firman Tuhan. Tuhan mengingatkan, saya belajar tadi malam, dan firman Tuhan hari ini kita akan belajar tentang jangan sampai hilang kasih mula-mula. Kita langsung saja, mari kita buka kitab suci kita. Yang membawa kitab suci atau kitab elektronik, kita akan membaca di dalam kitab Wahyu 2. Kitab Wahyu 2, atau ya bisa baca dari sana, dari jemaat di depan layar ini. Saya sudah taruh ayatnya. Kalau sudah dapat semuanya, kita bangkit berdiri. Kalau sudah dapat, kita bangkit berdiri. Kita akan baca secara bersama-sama. Dalam hitungan yang ketiga, 2, 3. Tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Efesus, inilah firman dari Dia yang memegang ketujuh bintang itu di tangan kanannya dan berjalan di antara ketujuh kaki Dia emas itu. Aku tahu segala pekerjaanmu
baik jerih payahmu maupun ketekunanmu. Aku tahu bahwa engkau tidak dapat sabar terhadap orang-orang jahat, bahwa engkau telah mencobai mereka yang menyebut dirinya rasul, tetapi yang sebenarnya tidak demikian, bahwa engkau telah mendapati mereka pendusta, dan engkau tetap sabar dan menderita oleh karena namaku, dan engkau tidak mengenal lelah. Namun demikian aku mencela engkau, karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya jika engkau tidak bertobat. Tetapi ini yang ada padamu, yaitu engkau membenci segala perbuatan pengikut-pengikut Nikolaus yang juga kubenci. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, dia akan kuberi makan dari pohon kehidupan yang ada di taman Firdaus Elohim. Amin. Ya, firman Tuhan dituliskan oleh Rasul Yohanes dalam kitab Wahyu atau kitab suci bagian yang terakhir dari 66 kitab. Dan dalam kitab Wahyu ini banyak sekali rahasia Tuhan yang dibukakan pada Rasul Yohanes, baik peristiwa-peristiwa yang sudah terjadi di zaman lampau, di masa lalu, bahkan juga di masa yang dijalani oleh gereja mula-mula zaman kekaisaran, bahkan sampai di akhir zaman ini sudah disingkapkan atau dibukakan kepada Rasul Yohanes. Bahkan dunia yang akan datang atau berbicara tentang Yerusalem yang baru, karena di dalam kitab Wahyu yang ke-20, 21, 22 di sana berbicara tentang Yerusalem yang baru, langit yang baru dan bumi yang baru. Dan dikatakan dalam Yesaya 21 ayat yang kelima, semua telah berlalu karena Tuhan sudah ciptakan segala sesuatu yang baru. Dan di sanalah diturunkan kota 4 persegi yang namanya Yerusalem yang baru, dan tidak ada kegelapan di sana. Di sana hanya ada terang karena Bapa Yahweh sebagai terang kehidupan. Saya pernah katakan tugas kita di sana siang malam adalah memuji Tuhan. Tapi setelah saya telusuri kembali, ternyata tidak ada malam. Jadi selama-lamanya siang di sana. Amin. Cuman bahasanya karena kita di bumi ini masih ada siang malam, jadi saya pakai bahasa siang malam. Tapi sebenarnya dalam Wahyu 21 ayat 22 di Yerusalem yang baru ternyata tidak ada lagi kegelapan. Yang ada di sana hanya terang siang, terang benderang, karena Bapa Yahweh sebagai terang. Nah, belajar dari kehidupan jemaat yang ada di Efesus, kalau kita Wahyu pasal 1 dan 2 sampai pasal 3, khususnya saudara pelawatan Tuhan atau firman Tuhan yang diturunkan kepada Rasul Yohanes untuk ke-7 sidang jemaat yang ada di Asia Kecil. Salah satu adalah jemaat di Efesus. Dan belajar saudara profil kehidupan jemaat yang ada di Efesus, mereka itu jemaat yang limpah dengan karunia Tuhan, limpah dengan kasih karunia Tuhan. Bahkan rahasia-rahasia saudara disingkapkan kepada mereka. Ada rahasia-rahasia yang misteri yang tersembunyi Tuhan singkapkan karena memang Tuhan anugerahkan karunia yang luar biasa kepada jemaat yang ada di Efesus. Bahkan secara khusus Rasul Paulus ketika dia datang ke kota Efesus, dia sempat 3 tahun di sana untuk menggembalakan jemaat. Sampai dia mengangkat penilik-penilik jemaat atau para penatua. Kalau kita baca, mari kita baca, tidak apa-apa. Saya tidak tulis di sini, tapi saya minta bantu bacakan. Kisah Para Rasul yang ke-20, ayat yang ke-17. Di situ perpisahan Rasul Paulus dengan jemaat yang ada di Efesus, dan dia mengundang para pemimpin atau para penatua. Dia berpesan supaya jemaat yang telah dibayar dengan darah Yesua harus digembalakan. Silakan dibacakan. Saya minta mulai dari ayat yang ke-17. Kalau boleh dikasih mic 1 untuk yang membacakan. Mulai ayat 17. Mari kita lihat.
Karena itu ia menyuruh seorang dari Miletus ke Efesus dengan pesan supaya para penatua jemaat datang ke Miletus. Ya, terus Sesudah mereka datang, berkatalah ia kepada mereka, "Kamu tahu bagaimana aku hidup di antara kamu sejak hari pertama aku tiba di Asia ini. Dengan segala rendah hati aku melayani Tuhan. Dalam pelayanan itu aku banyak mencucurkan air mata dan banyak mengalami pencobaan dari pihak orang Yahudi yang mau membunuh aku. Terus Sungguh pun demikian, aku tidak pernah melalaikan apa yang berguna bagi kamu. Semua kuberitakan dan kuajarkan kepada kamu, baik di muka umum maupun dalam perkumpulan-perkumpulan di rumah kamu. Aku senantiasa bersaksi kepada orang-orang Yahudi dan orang-orang Yunani supaya mereka bertobat kepada Elohim dan percaya kepada Tuhan kita Yeshua HaMashiach." Terus Tetapi sekarang sebagai tawanan roh, aku pergi ke Yerusalem dan aku tidak tahu apa yang akan terjadi atas diriku di situ. Selain daripada yang dinyatakan Roh Kudus dari kota ke kota kepadaku, bahwa penjara dan sengsara menunggu aku. Tetapi aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun, asal saja aku dapat mencapai garis akhir dan menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan oleh Tuhan Yeshua kepadaku untuk memberi kesaksian tentang Injil kasih karunia Elohim. Dan sekarang aku tahu bahwa kamu tidak akan melihat mukaku lagi, kamu sekalipun yang telah aku kunjungi untuk memberitakan kerajaan Elohim. Sebab itu pada hari ini aku bersaksi kepadamu bahwa aku bersih, tidak bersalah terhadap siapapun yang akan binasa. Sebab aku tidak lalai memberitakan seluruh maksud Elohim kepadamu. Karena itu jagalah dirimu dan jagalah seluruh kawanan, karena kamulah yang ditetapkan Roh Kudus menjadi penilik untuk menggembalakan jemaat Elohim yang diperolehnya dengan darah anaknya sendiri. sampai di sana saja. Jadi pesan Rasul Paulus kepada para penatua, penilik jemaat, dia menyampaikan supaya mereka harus menggembalakan jemaat-jemaat yang telah dibayar dengan darah Yesus. Dan Paulus menyatakan kepada mereka bahwa siang malam dia 3 tahun di Efesus, dia menyampaikan segala rahasia Tuhan baik di hadapan para penatua, para penilik jemaat, bahkan kepada jemaat yang ada di Efesus. Bahkan dalam ayat lain dikatakan Paulus menghadapi dikatakan binatang buas di Efesus. Karena kota Efesus, saudara, kota keempat terbesar di kerajaan Roma pada masa kekaisaran yang ada di Asia Kecil pada waktu itu, sehingga orang-orang di sana, orang-orang yang betul-betul dipilih Tuhan karena kasih-Nya. Kalau kita baca di dalam kitab Efesus yang pertama ayat yang keempat, mari kita lihat Tuhan yang memilih mereka, orang-orang pilihan atau orang-orang percaya di sana. Tuhan yang telah memilih, bahkan dikatakan sebelum dunia dijadikan. Itu di Efesus 4 ayat 1, atau kalau saya tidak salah kebalikannya 1 ayat 4, ya jelas 1 ayat 4. Boleh dibacakan? Sebab di dalam Dia Elohim telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Ya, jadi jelas begitu besar kasih Bapa Yahweh kepada jemaat atau orang-orang yang ada di Efesus. Dan Tuhan tidak segan-segan melimpahkan karunia-Nya. Nah, hari ini kita akan lihat, saudara, ada 7 kehebatan dalam kehidupan jemaat di Korintus. Kehebatan jemaat di Efesus maksudnya. Jemaat di Efesus ada 7 karunia yang besar, yang hebat-hebat, dan ini pemberian Tuhan. Dan memang itu telah disaksikan juga oleh Rasul Paulus. Jadi ada 7 karunia yang luar biasa yang dimiliki jemaat di Efesus, tetapi itu tidak menjadi ukuran. Mengapa saya katakan tidak menjadi ukuran? Nanti kita akan maju terus, kita akan belajar. Nah, pertama, memiliki pengorbanan atau suka berkorban dalam pelayanan. Kedua, tekun atau rajin. Ketiga, tidak kompromi dengan yang jahat. Keempat, memiliki karunia marifat dan membedakan segala roh. Kelima, sabar. Keenam, rela menderita karena nama Tuhan Yesus. Ketujuh, tidak mengenal lelah atau pekerja keras. Ini kan hebat. Dalam diri kita, saudara, sebagai anak-anak Bapa yang kalau memiliki ini namanya, baru saja angkanya 7, sempurna. Tapi
menjadi ukuran. Dan memang Yesus pernah berkata dalam Matius 7 ayat 21 seterusnya, bukan setiap orang yang berseru-seru Tuhan yang akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan mereka yang melakukan kehendak Bapa Yahweh di surga. Dan seterusnya dikatakan, bukankah kami bernubuat demi namamu, mengusir setan, mengadakan mujizat, nah seperti jemaat di Efesus. Jadi ada 7 karunia yang bisa dikatakan hebat, selain dalam 1 Korintus yang ke-12 ayat 8 sampai 12 ada 9 karunia. Mulai dari karunia hikmat, karunia pengetahuan, iman, karunia mujizat, karunia menyembuhkan, karunia bernubuat, karunia membeda-bedakan roh. Jadi ada 9 karunia kalau kita baca secara keseluruhan di dalam kitab 1 Korintus 12 ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-12. Tapi khusus jemaat di Efesus, kalau kita lihat mereka memiliki 7 bagian ini. Jadi mereka memiliki 7 karunia yang hebat-hebat. Tapi seperti yang saya tulis di sini, itu tidak menjadi ukuran kalau tidak memiliki kasih mula-mula. Kita maju. Namun Bapak Yahweh mencela jemaat di Efesus karena meninggalkan kasih semula. Perhatikan, kita perhatikan ayat 4 dan ayat yang ke-5. Namun demikian aku mencela engkau karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Saya mengatakan, orang yang sudah tahu kebenaran, sudah mengenal kebenaran, sudah dibaptis, bahkan sudah bisa melayani pekerjaan Tuhan, sudah menjadi jemaat yang setia, dan ketika dia berbuat dosa, hidup dalam persinahan, dia kembali menjamah perkara-perkara duniawi, hidup dalam manusia yang lama yang sudah ditinggalkan, itu dosa. Amin. Itu dosa. Kembali merampok, mencuri, itu sudah ditinggalkan. Tetapi ketika dia kembali menjamah itu, seperti Petrus pernah mengatakan bahwa anjing kembali kepada muntah, babi kembali kepada kubangan. Itu berbicara tentang orang yang sudah tahu kebenaran. Tapi ternyata kategori jatuh begitu dalam. Menurut kitab suci, kalau kita perhatikan dikatakan begini. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Ini kata Tuhan, kata firman. Walaupun masih memiliki 7 hal yang hebat seperti ini, memiliki pengorbanan, suka berkorban dalam pelayanan, tekun rajin, tidak kompromi dengan jahat, memiliki karunia marifat dan membedakan segala roh, sabar, rela menderita karena nama Tuhan Yesus, tidak mengenal lelah atau pekerja keras. Tapi kalau sudah hilang kasih mula-mula, firman Tuhan katakan betapa dalam engkau telah jatuh. Makanya ada nasihat, bertobatlah dan lakukan lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya, jika engkau tidak bertobat. Jadi intinya adalah lakukan lagi apa yang semula engkau lakukan. Kita replay kembali dalam diri kita masing-masing. Ini nasihat Tuhan untuk kita semua, baik jemaat juga untuk kita para mempelai. Karena giat selalu dalam pekerjaan Tuhan ternyata juga tidak menjadi ukuran kalau tidak didasari dengan kasih mula-mula. Amin. Karena buktinya sekarang banyak orang kelihatan rajin. Jangankan jemaat, para mempelai, utusan Tuhan rajin melayani, tapi sudah tidak didasari dengan kasih yang tulus kepada Tuhan. Kasih mula-mula hilang. Dan begitu banyak gereja Tuhan, orang percaya dari zaman ini mulai hilang kasih mula-mula. Dan jelas kata kitab suci, orang yang hilang kasih mula-mula, betapa dalamnya engkau telah jatuh. Sekali lagi, kembali kepada perkara dosa. Dulu kita suka mabuk dan kembali mabuk, itu memang dosa, itu kejatuhan. Dulu hidup dalam keduniawian dan kita kembali kepada perkara seperti itu memang kejatuhan. Tapi kelihatannya tetap eksis, tetap melayani, tetap setia, tetap saudara sabar. Dikatakan tadi sabar.
dalam 7 hal ini kan ya? Sabar. Coba kita kembali baca di ayat yang kita lihat di sini. Aku tahu segala pekerjaanmu, baik jeripayamu maupun ketekunanmu. Aku tahu bahwa engkau tidak dapat sabar terhadap orang-orang jahat, bahwa engkau telah mencobai mereka yang menyebut dirinya rasul, tetapi yang sebenarnya tidak demikian, bahwa engkau telah mendapati mereka pendusta. Di sini bahwa engkau tidak dapat sabar terhadap orang-orang jahat, artinya mereka tidak dapat menanggung yang jahat. Kalau dalam terjemahan ILT, tidak dapat menanggung yang jahat, artinya tidak dapat berbuat yang jahat. Karena kalau dikatakan tidak dapat sabar, di sini dikatakan sabar. Jadi pengertiannya di sini kalau diterjemahkan ILT, tidak dapat menanggung yang jahat, artinya tidak kompromi dengan yang namanya kejahatan. Baru dikatakan bahwa engkau telah menjumpai mereka yang menyebut dirinya rasul, tetapi yang sebenarnya tidak demikian, bahwa engkau telah mendapati mereka pendusta. Punya hikmat marifat, dapat membedakan ini dari Tuhan dan bukan, dapat menguji segala roh, dapat membedakan ini roh manusia, ini roh setan, dan ini roh Bapa Yahweh. Itu ada di dalam diri jemaat. Bahkan dikatakan juga, dan engkau tetap sabar, sabar saudara, dan menderita oleh karena nama-Mu. Bukankah 7 hal ini juga Tuhan mau tetap ada dalam diri kita? Tetap memang Tuhan mau itu ada dalam diri kita. Kita saudara suka berkorban, dikatakan di sini, yaitu memiliki pengorbanan atau suka berkorban dalam pelayanan, itu memang Tuhan mau. Tekun rajin itu Tuhan mau. Tidak kompromi dengan yang jahat, itu memang Bapa Yahweh mau. Baru memiliki karunia marifat dan memiliki segala roh, sabar, rela menderita karena nama Tuhan, tidak mengenal lelah, pekerja keras, itu memang Tuhan mau, sangat-sangat Tuhan mau. Tapi harus tetap ada yang namanya kasih mula-mula di sana. Tetap memiliki semangat. Amin. Semangat. Saya bisa katakan ini 3 rutinitas, dijalankan secara rutinitas, kurang seremonial. Makanya Tuhan mencela. Nah, Tuhan tidak mau Tuhan dapati itu dalam hidup kita. Sebagai gereja Tuhan menjelang kedatangan Tuhan Yesus. Karena saudara, kalau kita perhatikan di sini dikatakan betapa dalamnya engkau telah jatuh. Makanya Tuhan katakan bertobatlah. Kembalilah kepada kasih yang mula-mula. Amin. Tuhan kembali mengingatkan kita bagaimana awal kita mengenal Tuhan. Saya ingat dulu saudara, ada jemaat-jemaat ketika memiliki kasih mula-mula, cinta mula-mula mengiring Tuhan. Mereka yang suka kerja sebagai pegawai negeri, kalau ada 2 malam sudah bawa pakaian pekerja dinas. Selesai 2 malam, pagi hari langsung sambung di kantor, tapi tidak ada yang mengalami sakit. Itu cinta mula-mula. Hujan panas tetap datang, tanpa saudara didorong-dorong, tanpa saudara ditarik-tarik. Mengapa kau tak mau datang? Didorong-dorong, tidak mau maju. Tapi gereja mula-mula saudara, kalau kita lihat tidak seperti itu. Gereja mula-mula dikatakan sudah banyak kali dibahas di Kisah 2 dan Kisah Para Rasul yang keempat. Setiap hari mereka berkumpul di bait Tuhan, setiap hari memecahkan roti di rumah-rumah jemaat, dan hidup mereka selalu di dalam doa. Dan firman Tuhan katakan Tuhan menambahkan mereka dengan jiwa yang diselamatkan. Bukan mempelai yang tambahkan jiwa-jiwa, bukan jemaat yang tambahkan jiwa-jiwa, Bapa Yahweh yang tambahkan jiwa-jiwa. Karena apa? Bapa Yahweh melihat kasih mula-mula yang dimiliki gereja mula-mula. Dan Tuhan mau itu dibangkitkan, apalagi menjelang kedatangan Tuhan yang sudah semakin dekat. Karena kita ini adalah mempelai, amin. Mempelai, calon-calon mempelai. Yohanes 15 ayat yang ke-15, Yesus berkata kepada murid-muridnya, aku tidak menyebut lagi kamu sahabat, aku tidak menyebut lagi kamu hamba, aku menyebut kamu sahabat. Karena seorang hamba tidak akan tahu apa yang menjadi isi hati majikan, rahasia terbatas. Tapi seorang sahabat, bukankah saudara, kehidupan keluarga kita masing-masing berawal dari sahabat dulu. Amin. Dari sahabat dulu baru timbul yang namanya cinta, kasih sayang.
dan masuk dalam peneguhan pemberkatan nikah. Masuk dalam pernikahan, masuk dalam perkawinan berawal dari sahabat saling mengenal satu yang lain, ada hubungan dekat. Nah, Yesus sudah katakan kita ini adalah para sahabatnya, mempelai-mempelainya, dan dia sudah sangat dekat untuk datang kali yang kedua. Tuhan mau supaya jangan sampai kita hilang kasih mula-mula. Karena ternyata saudara, hilang kasih mula-mula dalam sekali kejatuhannya. Ini kitab suci yang katakan betapa dalamnya engkau telah jatuh. Tapi puji Tuhan, kalau kita membaca seterusnya, Tuhan masih mendapati jemaat yang ada di Efesus. Mereka membenci yaitu pengajaran Nikolaus. Kalau saya pelajari, Nikolaus adalah penganut agama Yahudi dari Antioquia. Dia salah satu 7 orang yang dipilih untuk pelayanan kasih. Kalau kita baca dalam Kisah Para Rasul yang ke-6 ayat yang ke-5. Dia salah satu Nikolaus ini pelayan atau mempelai yang dipilih untuk melayani dalam hal kasih, untuk pembagian kepada para janda-janda orang-orang yang membutuhkan, pelayanan kasih, pelayanan gereja. Tetapi saudara, akhir kehidupan Nikolaus, dia membawa pengajaran begini, karena sudah selamat di dalam Yesua, bebas untuk hidup di dalam segala macam dosa. Jadi dikenal dengan pengajaran gnostik atau bahasa umumnya liberal. Jadi bebas. Ada yang kita kenal sekarang yaitu full grace. Jadi kasih keselamatan itu tidak bisa gagal oleh karena dosa, oleh karena kejatuhan, pelanggaran. Yang penting sudah diselamatkan oleh darah Yesus, tetap selamat. Satu kali selamat. Tapi kitab suci mengajar tidak seperti itu. Amin. Sedang Yudas Iskariot, Tuhan sudah pilih ketika dia menjual Tuhan Yesus, tetap hukumannya neraka. Orang-orang yang tidak setia sampai langkah yang terakhir dikatakan penghukuman. Orang-orang yang berbalik dari kebenaran akan mengalami penghukuman. Nah, jadi hari ini Tuhan mengingatkan kita untuk kembali kepada kasih mula-mula. Ini teguran Tuhan kepada jemaat di Efesus pada waktu itu. Tapi syukur seperti yang saya katakan tadi, mereka masih membenci perbuatan-perbuatan Nikolaus, pengajaran yang menyimpang. Sama juga dengan pengajaran Isabel, pengajaran Bileam, kompromi dengan dosa. Hidup dalam kebenaran tapi dengan Tuhan oke, dengan dunia oke. Jadi dengan kehidupan rohani oke, tapi dengan kehidupan lama tetap oke. Nah, itu pengajaran dari Nikolaus. Nah, kita akan maju terus. Bagaimana sikap kita sebagai jemaat di akhir zaman ini? Tentunya tetap hidup di dalam kasih, baik kasih kepada Bapa Yahweh maupun kepada manusia. Ini yang Tuhan mau. Amin. Sikap kita sekarang bagaimana? Tentunya Tuhan mau kita hidup tetap di dalam kasih. Pertama, kasih kita kepada Bapa Yahweh dan kepada sesama manusia. Mari kita baca ayat-ayatnya. Markus 12 ayat 30-31. Dan kasihlah Yahweh Elohimmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu dan dengan segenap kekuatanmu. Inilah perintah yang terutama. Dan yang kedua yang sama dengan itu, kasihlah sesamamu seperti dirimu sendiri. Tidak ada perintah lain yang lebih besar daripada ini. Jadi bagaimana sikap kita supaya tidak jatuh ke dalam dosa yang begitu dalam? Jadi ingat, walaupun masih tetap dipakai dalam karunia-karunia Roh Kudus, walaupun saudara kelihatan rajin, tidak mengenal lelah, rela menderita. Kalau kita baca di dalam kitab Korintus dikatakan siap dibakar sekalipun karena nama Tuhan. Tapi kalau sudah hilang dasarnya yaitu kasih, sudah tidak ada kasih di sana, sudah tinggal hal biasa saja dijalankan, rutinitas saja, seremonial saja. Itu ada penilaian dari Tuhan loh. Jadi Tuhan mau segala sesuatu yang kita lakukan dalam kasih. Dalam kitab Efesus juga dikatakan lakukan dalam kasih, apalagi dalam pelayanan, apalagi dalam hal kita mengiring Tuhan. Amin. Karena Tuhan katakan kasihlah Yahweh Elohimmu dengan segenap hati, segenap jiwa dan segenap akal budimu dan segenap kekuatan. Jadi totalitas hidup kita betul-betul kasih kita kepada Bapa Yahweh. Amin. Kasih kita kepada Bapa Yahweh secara totalitas hidup kita.
Kalau di ayat lain, kalau kita baca dalam kitab Matius 10, apabila kita mengasihi istri kita, mengasihi suami kita, mengasihi anak-anak kita, mengasihi keluarga kita, mengasihi pekerjaan kita, mengasihi apapun yang ada di dunia ini lebih daripada mengasihi Bapa Yahweh, firman Tuhan katakan kita tidak layak di hadapan Tuhan. Tuhan tidak larang untuk kita mengasihi, mencintai orang di sekitar kita. Maka dikatakan bagian yang kedua, kasihlah sesamamu manusia. Artinya kasih kepada Tuhan, tetapi itu harus. Kita tetap harus mengasihi istri, mengasihi suami. Bahkan mengasihi istri, mengasihi suami, mengasihi anak-anak, tetap juga dengan dasar kasihmu mula-mula. Bukankah banyak keluarga yang sudah hancur oleh karena hilang kasih mula-mula. Suami meninggalkan istri atau sebaliknya seperti itu. Anak-anak tidak lagi menghormati orang tua, tidak mengasihi orang tua tidak mengasihi anak. Karena apa? Sudah hilang kasih mula-mula. Tidak lagi mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi, segenap kekuatan. Sehingga mengasihi manusia, ya, jadi seperti itu. Karena memang nanti kita akan maju sebentar. Ada ayat-ayat yang menyatakan mengapa kita mengatakan kita mengasihi manusia, tetapi kita mengapa kita mengatakan mengasihi Tuhan yang kita tidak lihat, sedangkan manusia yang tidak kita lihat kita tidak kasih. Kita maju terus. 1 Yohanes yang keempat ayat 7-8. Hai yang terkasih, kita seharusnya mengasihi seorang terhadap yang lain, sebab kasih berasal dari Elohim, dan setiap orang yang mengasihi, dia telah dilahirkan dari Elohim, dan dia mengenal Elohim. Siapa yang tidak mengasihi, dia tidak mengenal Elohim. Perhatikan, karena Elohim adalah kasih. Amin. Kalau katanya kita mengasihi, kita lahir dari Elohim. Artinya kita adalah anak-anak Elohim, anak-anak Bapa Yahweh. Kalau kita mengasihi, tentunya pertama terus kepada Bapa Yahweh dan kepada sesama. Setiap orang yang mengasihi, dia dilahirkan dari Elohim dan dia mengenal Elohim. Seterusnya, siapa yang tidak mengasihi, dia tidak mengenal Elohim, karena Elohim adalah kasih. Terus 1 Yohanes 4 ayat 11. Hai yang terkasih, jika Elohim telah mengasihi kita sedemikian, kita juga wajib mengasihi seorang terhadap yang lain. Jadi secara vertikal dan horizontal itu tetap itu berjalan terus sampai dia datang kali yang kedua. Amin. Dan jangan sampai hilang, jangan sampai saudara pudar. Makanya kita terus minta kepada Tuhan, berdoa. Ini juga untuk kami para mempelai, supaya mengasihi Tuhan betul-betul, melayani Tuhan dengan kasih, dengan hati yang tulus murni. Jemaat juga harus seperti itu. Karena saudara, ini ujung akhir zaman, ini kedatangan Tuhan sudah semakin dekat. Terus kita lihat ayat lain. 1 Yohanes 4 ayat 19-20. Kita mengasihi karena Elohim lebih dahulu mengasihi kita. Jika seorang berkata, aku mengasihi Elohim, dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Elohim yang tidak dilihatnya. Jadi jelas, Tuhan mau pertama kita tetap mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap kekuatan, segenap akal budi. Kalau kita katanya mengasihi Tuhan, berarti sesama kita akan kasih. Tapi kalau kita benci sesama kita, itu perlu dipertanyakan. Kalau di antara jemaat masih ada yang membenci sesama, harus kembali kepada ayat yang bagian atas kita sudah baca tadi. Bertobatlah dan lakukanlah apa yang semula kau lakukan. Amin. Karena betapa jalannya engkau telah jatuh, biar berdiri di belakang mimbar, biar saudara WL, biar singers. Tapi kalau saudara tetap ada kebencian di hati terhadap sesama, bukankah Yesus mengajar, jika seterumu lapar, berilah dia makan, bila haus, beri minum. Ini sudah juga diajarkan, tetapi kembali Tuhan ingatkan, supaya kasih kita tetap menyala-nyala. Nanti ada ayat-ayatnya juga sebentar. Jadi jangan sampai saudara kita ini ditolak Tuhan, walaupun kelihatan kita tetap melayani, tetap saudara khotbah, tetap puji pimpin penyembahan, tetap saudara WL, tetap saudara bermain musik, tetap rebahan, tetap
7 hal yang hebat. Itu tidak kurang. 7 itu angka sempurna yang dimiliki oleh jemaat di Efesus. Tapi ternyata itu tidak jadi ukuran di mata Tuhan. Amin. Tidak jadi ukuran di mata Tuhan kalau hilang kasih. Jadi kembali dasarnya adalah kasih. Orang kalau betul-betul dia mengasihi Tuhan, dia hanya selalu renungkan kasih Tuhan setiap hari. Biar apapun yang mau terjadi di dunia ini, orang mau peduli dengan dia, orang menghargai, orang sudah nama topang dia atau tidak, dia tetap mengasihi Tuhan. Amin. Orang saudara memberikan apresiasi dalam segala tugas-tugasnya atau tidak, saudara, dia tidak akan pandang itu sebab dia lakukan itu segala sesuatu untuk Tuhan. Dengan dasarnya adalah kasih. Saya percaya jemaat datang di tempat ini bukan karena para mempelai, tapi karena dasarnya adalah mengasihi Tuhan. Amin. Kami juga para mempelai melayani pekerjaan Tuhan, mengerjakan tugas-tugas pelayanan bukan cuma karena melihat jemaat, tapi karena kasih kepada Bapa yang. Dan saya percaya kalau ini ada dalam hidup jemaat, hidup dalam kehidupan para mempelai, semakin kita akan, saudara, banyak waktu dengan Tuhan di hari-hari ini. Karena memang Tuhan mau kembali kepada kasih mula-mula. Jangan sampai, kalau kita lihat tema tadi, jangan sampai hilang kasih mula-mula. Kita lihat juga di dalam 1 Yohanes 3:15. Setiap orang yang membenci saudaranya adalah seorang pembunuh manusia. Dan kamu tahu bahwa tidak ada seorang pembunuh yang tetap memiliki hidup yang kekal di dalam dirinya. Yohanes 15, kita lihat dalam Yohanes 15 ayat 9 sampai 12, saya bacakan. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikian juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasihku itu. Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku. Seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasihnya. Semuanya itu kukatakan kepadamu supaya sukacitaku ada di dalam kamu dan sukacitamu menjadi penuh. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Jadi kasih itu adalah perintah Tuhan. Amin. Sebagaimana Yesua mengasihi Bapa Yahweh waktu dia ada di dunia ini, dengan tekun dia mengasihi. Demikian juga Tuhan mengajar kita jemaatnya, para pemulainya tetap mengasihi Tuhan. Kita lihat Kolose 3 ayat 12 sampai 14. Karena itu sebagai orang-orang pilihan Elohim yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan dan kesabaran. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain dan ampunilah seorang akan yang lain. Apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu berbuat juga demikian. Dan di atas semuanya itu kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan yang menyempurnakan. Jadi yang menyempurnakan kita adalah kasih. Amin. Tidak ada yang lain, saudara. Yang dapat menyempurnakan kita adalah kasih. Karena itu dikatakan kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan yang menyempurnakan. Ingat, kita ini berbeda-beda suku, ras, berbeda-beda, saudara, dari keluarga kita masing-masing. Jangankan jemaat, kami pun dalam keluarga, saya Minahasa, istri Halmaera. Kalau bukan kasih tidak bisa bertemu. Amin. Tidak bisa menyatu. Di antara jemaat ada yang Sulawesi Tengah, ada yang Ambon, ada yang Sangir, ada yang Cina. Tapi boleh bersatu karena kasih. Apa yang mengikat? Kasih yang mengikat. Amin. Karena itu tetap kenakanlah kasih. Kalau kita terikat dengan kasih Bapa Yahweh, pertama kita terikat dengan kasihnya, pasti kita pun akan terikat dengan sesama. Dan kerinduan kita semua, kalau di bumi ini kita bertemu, di Samayim juga kita bertemu. Kalau di bumi ini kita sama-sama melayani pekerjaan Tuhan, sama-sama mengangkat pelayanan, memuji, memuliakan Bapa Yahweh di Samayim, di surga pun, atau ketika dia datang di atas awan-awan yang bermain, kerinduan kita semua tidak ada yang tertinggal, semuanya diangkat di awan-awan. Karena itu Tuhan mau tetap kenakanlah kasih. Hidup dalam kasih mula-mula, karena nasihat Tuhan kepada jemaat di Efesus, betapa dalam
Makanya nasihat Tuhan, bertobatlah dan lakukanlah seperti yang semula kita lakukan. Amin. Ini nasihat Tuhan juga untuk kita. Maju terus. Ya, saya langsung masuk ke kesimpulan. Wahyu 2 ayat yang ke-10-11 dikatakan begini. Jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang dari antaramu ke dalam penjara, supaya kamu dicobai dan kamu akan beroleh kesesakan selama 10 hari. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Siapa bertelinga hendaklah yang mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, ia tidak akan menderita apa-apa oleh kematian yang kedua. Perhatikan, orang yang setia sampai langkah terakhir, hidup di dalam kasih kepada Bapa Yahweh, ada mahkota dan tidak akan dilemparkan kepada kematian yang kedua. Apa kematian yang kedua? Lautan api, neraka kekal, itu kematian yang kedua. Dan janji Tuhan kita tidak akan masuk ke sana. Yang penting kita setia sampai mati. Artinya kasih itu tetap ada sampai langkah akhir hidup kita. Karena Tuhan bisa jemput secara pribadi dan secara universal. Jadi sampai kapanpun kita ada di dunia ini, biar kasih itu tetap ada dalam hidup kita. Maju terus. Nah, ini yang dikatakan tadi, roh yang menyala-nyala. Roma 12 ayat 9-12. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Janganlah hendaknya kerajinan kendor. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesakan, dan bertekunlah dalam doa. Perhatikan di sini. Janganlah hendaknya kerajinan kendor. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Roh yang menyala-nyala di sini artinya tetap dari awal start kita mengenal Tuhan sampai finish, seperti Rasul Paulus katakan. Aku sudah menjadi tawanan roh dalam pembacaan tadi Kisah Para Rasul 20. Waktu dia ada di jemaat Efesus, dia mau ke Yerusalem untuk dianiaya. Tapi dia katakan, aku sudah menjadi tawanan roh, dan aku akan mencapai garis akhir. Tetapi aku akan memelihara iman. Dan sekarang darahku sudah mulai tercurah. Kalau kita baca di dalam Timotius yang sudah dikotbahkan minggu yang lalu oleh Pak Yudi, dikatakan bahwa Paulus sudah mencapai garis akhir, telah memelihara iman, dan sekarang telah tersedia bagimu mahkota kehidupan. Tapi bukan hanya kepadaku, tetapi kepada semua orang yang menantikan kedatangan Tuhan. Rasul Paulus sudah memberikan teladan. Dari dia melayani jemaat di Efesus selama 3 tahun. Bahkan siang malam dia berkorban sampai dia tinggalkan para penatua. Harus tetap jaga jemaat, karena mereka telah dibayar dengan darah yang mahal oleh darah Yesus. Bahkan dia katakan, kematian menanti aku di Yerusalem, karena di sana dia mengalami penganiayaan yang besar. Tetapi dia tidak, saudara, mundur. Selangkah pun dia tidak mundur, tapi dia tetap maju. Amin. Selangkah pun dia tidak maju, walaupun dia tahu kematian menanti dia di akhir hidupnya. Finishnya, saudara. Bukan dia langsung diangkat hidup-hidup seperti Elia. Kalau ada janji seperti itu, senang, luar biasa. Diangkat hidup-hidup seperti Elia, dijemput oleh kereta apinya Tuhan. Seperti Tuhan Yesus, setelah dia bangkit dari kematian, diangkat hidup-hidup ke sesamanya, ke surga. Kalau Paulus tahu seperti itu, dia lebih semangat lagi. Tapi ternyata, saudara, sekalipun dia tahu kematian menanti dia di akhir hidupnya, di garis finish, di ending kehidupannya waktu di dunia, dia tahu kematian pembunuhan yang akan dia, kematian yang dialami akan dia dibunuh, dirajam, dia akan sudah mengalami yang namanya mati syahid. Tapi saudara, itu sedikit pun dia katakan, sedikit pun itu tidak menghiraukan kehidupan. Dia tidak hiraukan, artinya dia tidak terganggu dengan hal seperti itu. Nah, ini tantangan bagi kita. Amin. Dapatkah kita dari langkah awal kita melangkah terus sampai langkah akhir? Karena ada ayat firman Tuhan katakan, ada orang yang terdahulu jadi terkemudian. Itu memang sudah digenapi kepada orang Israel. Orang Israel itu lebih dulu dipilih Tuhan. Tapi puji Tuhan, kita yang terkemudian sudah dipilih oleh Tuhan. Ini kita goyim, sudah orang-orang yang terkemudian. Tapi jangan kita yang sekarang ini di akhir zaman ini sudah lama mengenal Bapa Yahweh, kan nama Bapa Yahweh, mengenal Tuhan, mengenal pekerjaan Roh Kudus dari tahun
kita lebih. Amin. Lebih. Jadi dari start awal, langkah awal sampai langkah akhir. Karena saudara bukan langkah awal yang menentukan, tapi langkah akhir yang menentukan. Kasih kita kepada Tuhan. Ini juga tantangan tentunya bagi kami para mempelai dalam pelayanan. Karena bukan cuma jemaat yang banyak di zaman ini mengalami kelemahan iman, gagal karena ada saudara hal-hal penyebab. Kalau kita lihat jemaat di Efesus yang membuat mereka hilang kasih mula-mula, kalau kita lihat sebenarnya hal-hal yang luar biasa. Secara rohani hal-hal yang hebat. Dan saudara kalau kita aplikasikan dengan keadaan sekarang, banyak saudara jemaat dan para mempelai mengalami kejatuhan karena hal-hal yang hebat. Hebatnya begini, karena sudah mulai dipakai Tuhan luar biasa, kefir mulai diangkat. Itu kan awal kejatuhan, kegagalan. Ada juga saudara kalau jemaat atau orang-orang saudara yang sudah diberkati, ketika sukses berhasil, kesuksesan itu bukan membuat dia semakin dekat dengan Tuhan, tapi semakin jauh. Makanya pergumulan bisa membuat orang gagal, hilang kasih mula-mula. Berkat kesuksesan, keberhasilan juga bisa membuat orang gagal. Iya kan? Dua hal ini bisa. Jadi suka dan duka, kalau dalam pengertian lain, itu dipakai Tuhan untuk kita semakin dewasa. Tapi ingat, suka dan duka seringkali juga menjadi jerat yang dipasang oleh setan untuk menjatuhkan anak Tuhan. Tapi kalau kita sudah mengerti pengajaran firman Tuhan hari ini, kembali dimotivasi Tuhan, tetap miliki kasih mula-mula. Amin. Tetap miliki kasih mula-mula. Jadi bagian yang terakhir dikatakan, bersukacita dalam pengharapan, sabar dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Jadi tetap setia. Orang akan tetap bertekun dalam doa kalau dasar hatinya mengasihi Tuhan. Dia akan tetap sabar, dia akan saudara tetap bersukacita kalau dia tetap mengasihi Tuhan. Bapa Yahweh memberkati kita semua. Jadi Tuhan Yesus adalah Gembala yang baik, yang telah memberikan teladan, memberikan nyawanya untuk kita supaya kita domba-dombanya diselamatkan. Tuhan mau supaya sebagaimana kasih-Nya yang tidak terbatas dalam hidup kita sampai hari ini, Tuhan mau kita tetap mengasihi Dia dengan kasih yang tidak terbatas sampai Dia datang kali yang kedua, atau sampai akhir hidup kita, sampai langkah akhir kita ada di dunia ini, tetap kita memiliki kasih. Bapa yang memberkati kita semua, kita bersyukur. Terima kasih Tuhan. Hari ini kembali kami dimotivasi oleh Tuhan, oleh pengajaran firman-Mu, supaya kami tetap memiliki kasih mula-mula. Kami tetap memiliki kasih yang sungguh-sungguh kepada Bapa yang, karena Bapa pun sudah mengasihi kami lebih dahulu, bahkan sampai mengorbankan pribadi Tuhan Yesus sendiri. Nyawa diri Tuhan Yesus dikorbankan supaya kami diselamatkan semua karena kasih. Dan kasih itu tetap nyata sampai hari ini bagi kami. Walaupun seringkali kami mengalami kejatuhan, tapi kasih-Mu yang selalu mengangkat kami. Oleh karena itu, ketika kami sudah belajar Daftar Elohim, ketika kami sudah belajar firman-Mu di hari ini, untuk kami terus mau hidup di dalam kasih mula-mula. Tanamkan itu di hati kami. Tanamkan itu di hati kami, supaya kami tetap memiliki kasih yang mula-mula, kasih yang tetap menyala-nyala dalam hal mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama, mengasihi pelayanan pekerjaan Tuhan. Kami akan menyembah Bapa yang dalam roh dan kebenaran. Berkatilah penyembahan kami, Rabu mempelai yang memakai sana. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Haleluya, haleluya. Amin. Kami serahkan kepada Tuhan. Puji Tuhan, kita sudah diberkati dengan kebenaran Daftar yang sudah menguatkan kita.